kita lanjut ke diskusi. Ya, silakan. Oke, terima kasih dokter kita, Bapak Dokter Muhammad Rizky Kurniadi atau Dokter Iki ya, biar lebih akrab. Oke, terima kasih tadi paparannya ya adik-adik. Jadi tadi Pak Dokternya sudah kasih tahu asal-usul munculnya si virus COVID-19 tadi atau virus corona. Terus juga ukuran virus tadi juga terlihat sangat kecil. Kemudian tadi juga ada tentang apa itu vaksinasi, apa itu vaksin, dan apa tujuan vaksinasi itu sendiri. Dan juga tadi ada animasi yang sangat menarik, bagaimana kalau kita sudah divaksin, tubuh kita bisa bertahan atau melawan infeksi dari virus si corona ini. Oke, dibuka sesi tanya jawab adik-adik. Boleh di raise hand atau bisa juga di kolom chatting, bisa di chat pertanyaannya. Monggo kami tunggu. Oke, pertanyaan pertama dari Randy. Oke, silakan Randy bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak Dokter, kalau untuk vaksinasi dengan anak, ini hal apa yang perlu kita perhatikan? Karena takutnya ada alergi kah atau apa? Mungkin apa yang harus jadi perhatian utama kita? Karena takutnya nanti dia malah demam meriang, batuk atau alergi dan sebagainya gitu. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Bapak Randy ternyata. Silakan Dok dijawab dulu. Oke, Bapak Randy, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Mungkin sebelum ke arah gejala, saran saya kita bahas dulu terkait pentingnya kita memberi perhatian kepada anak terkait pemberian vaksin ini. Yang pertama perlu kita beritahu kepada anak-anaknya itu ya, kepada anak kita juga. Jadi jangan kita membohongi dia dengan ibaratnya nggak sakit kok, ibaratnya disuntik vaksin nggak sakit. Bilang saja dengan kenyataannya apa adanya, bahwa ya memang pasti akan sakit, tapi seperti dicubit. Jadi dengan timbulnya kepercayaan itu, ketika anak tersebut divaksin, dia juga akan percaya terhadap apa omongannya kita dan juga kenyataan yang dia terima. Kemudian pentingnya pendampingan pasca vaksin, yang pertama tadi betul seperti yang ditanyakan oleh Pak Randy, jadi terkait keluhan-keluhan yang muncul saat vaksinasi sudah dilakukan. Misalnya demam. Normalnya ketika badan kita tadi saya sudah bilang ya untuk proses pembelajaran, pasti akan ada demam. Itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena kita diberikan zat asing ke dalam tubuh kita. Itu pun juga berlaku untuk semua vaksin, tidak terlepas hanya untuk COVID-19 seperti anak-anak kayak polio, kemudian cacar, semuanya ada kemungkinan besar untuk demam. Nah, yang perlu dikhawatirkan sebenarnya bukan dari demam itu, karena demam itu adalah proses pembelajarannya. Namun, ketika demamnya sudah lebih tinggi dari suhu yang ibaratnya aman, contohnya ketika suhu aman itu kita bilang demam itu kita bilang 37,5 derajat Celcius. Ketika suhunya sudah melebihi dari angka 38,5 atau 39 derajat Celcius, nah itu adalah tanda bahaya untuk kita atau warning sign kepada orang tua bahwa ini bukan hanya proses pembelajaran bagi tubuhnya, tapi daya tahan tubuh kita sudah melakukan respon yang berlebihan terhadap pembelajaran tersebut atau antigen tersebut. Ketika anak-anak seusia yang sekarang ya, misalnya 6 sampai 11 tahun, insya Allah sih tidak sampai terjadi kejang atau ibaratnya keluhan-keluhan yang berbahaya. Tidak seperti anak usia 2 tahun, 3 tahun, dan juga 1 tahun kurang. Tapi yang berbahayanya dari demam tinggi adalah intake makanan atau asupan makanan yang biasanya akan terganggu juga nih di anak-anak. Karena demamnya tinggi, dia biasanya nggak mau makan, nggak mau minum. Nah, itu yang menjadi tanda bahaya. Ketika intake atau asupan makanan serta cairannya sudah berkurang, itu sudah tanda bahaya. Nah, cara antisipasinya gimana? Nah, tadi saya sudah bilang ketika suhunya lebih dari 38,5 derajat Celcius. Jadi, untuk orang tua di rumah, ketika anak-anaknya mau vaksin, vaksin apapun itu, entah itu untuk COVID, entah itu untuk polio, entah itu untuk cacar, selalu siap sedia obat turun panas di rumah. Untuk obatnya
itu pilihan tergantung dari ibaratnya ya cocok-cocokan ya. Cuman yang jelas untuk obatnya harus ada kandungan paracetamol atau ibuprofen. Ketika suhunya anak sudah lebih dari 38, segera berikan hal tersebut atau obat tersebut. Kenapa? Karena tadi saya bilang, ketika suhunya sudah lebih dari 39 derajat Celcius, dia pasti saya jamin tidak akan mau makan dan tidak akan mau minum. Dan ketika nutrisinya tidak bagus, kondisinya akan cenderung turun terus atau ngedrop. Dan itu yang bisa menjadi hal yang berbahaya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang kejadian ikutan pasca imunisasi atau kita singkat dengan KIPI, ya Pak ya, untuk COVID sendiri atau vaksin COVID, insya Allah KIPI-nya minimal, terutama untuk anak-anak. Berbeda dengan orang dewasa ya. Beberapa efek samping kalau anak-anak biasanya yang sering saya temui adalah tadi pertama demam, kemudian batuk. Batuknya pun nggak yang berat, maksudnya nggak sampai sesak atau ibaratnya sampai ngap-ngapan harus pakai oksigen, insya Allah enggak. Tapi cenderung seperti ya kalau anak-anak main hujan-hujanan terus jadi batuk pilek, nah kurang lebih sama seperti itu. Jadi ya untuk kejadian pasca imunisasi, kalau saran saya orang tua harus lebih prepare, yang pertama dari obat demamnya dan juga obat-obat simptomatik lainnya atau sesuai keluhan. Misalnya obat batuk atau mungkin obat pilek, nah itu bisa. Untuk pilihannya tergantung dari pengalaman masing-masing orang tua. Kadang ada yang cocok dengan obat A, kadang ada yang cocok dengan obat B, itu silahkan saja. Yang penting tadi suhunya masih dalam batas aman atau keluhan batuknya tidak sampai, nauzubillah min dzalik ya, sampai batuknya sesek, harus dengan oksigen, seperti itu. Itu sih Tapi Pak nggak paling apa. membangkitkan alergi ya, dokter? Oke, kalau alergi sebenarnya gini Pak, sifatnya alergi itu kan kita bilang 1:100. Nah, jadi, nggak cuman vaksin, kadang pun obat ada juga yang alergi. Nah, Iya. ini ibaratnya, kita bilang efek samping yang tidak diinginkan. Nah, untuk alergi biasanya jarang sekali terjadi, kecuali kalau memang pasiennya atau anaknya memiliki riwayat alergi, misalnya asma atau ada riwayat alergi obat lainnya, ada kemungkinan untuk terpicu, tapi minim sih Pak biasanya untuk vaksin. Kalau jenis obat lainnya misalnya yang benar-benar obat minum atau obat injeksi atau obat suntik, ada kemungkinan reaksi alergi lebih tinggi. Tuh. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama Bapak. Oke, terima kasih Dok atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya Pak Rendi. Oke, kita buka lagi. Silakan yang mau bertanya, raise hand atau di kolom chat. Ayo, siapa yang bertanya? Mumpung ada dokternya nih, ada ahlinya. Silakan. Oke, dari ini silakan Maharani Putri ya, kalau nggak salah. Soalnya MRHN, takut salah. Iya, Silakan Maharani Putri. aku pengen nanya kenapa vaksin itu harus 2 kali? Oke, kenapa vaksin harus 2 kali? Ya, Dua silakan kali. Dok, Hmm. anak Ya, kita ini ya. iya. Pertanyaannya bagus ini, ya. Kamu kritis sekali, bagus. Jadi gini, Dek, panggilannya siapa nih? Maharani atau Putri? Putri. Putri, oke. Jadi gini, Dek Putri, kenapa harus 2 kali? Nah, jadi tadi kan vaksin itu adalah bagian dari virus yang dilemahkan atau bagian dari mikroorganisme yang dilemahkan. Sesuai tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi gini, ketika badan kita diberikan pengetahuan yang ibaratnya hanya sebagian, ada kala badan kita masih merasa belum cukup. Sama seperti gini, kita ibaratkan gini, Dek Putri tahu kartun Upin Ipin nggak? Tahu. Nah, tahu. Kalau di kartun Upin Ipin kan itu Upin sama Ipin mirip ya. Nah, tapi bedanya kan ada 2 nih ibaratnya halnya. Yang pertama di rambutnya. Kalau Upin itu ada kayak rambut keritingnya ya, terus bajunya kan
Kalau Ipin kan botak, terus bajunya I. Nah, sama juga kayak vaksin. Gimana caranya kita harus gampang nih mengenali si COVID ini. Jadi vaksin yang pertama itu dosisnya ibaratnya kita berikan setengah. Kenapa nggak dikasih satu? Karena kalau satu nanti efek sampingnya bisa tinggi. Nah, dikasihnya setengah. Jadi ibaratnya kita dikasih tahu nih, oh ini Upin dan Ipin bedanya dari rambut. Nah, tapi kita belum lihat bajunya. Nah, untuk yang keduanya kita dikasih tahu nih, oh ternyata Upin bajunya ada huruf U-nya, Ipin ada huruf I-nya. Jadi sama juga kayak pembelajaran. Jadi badan kita dikasih tahu informasi-informasi penting nih terkait si COVID-nya itu sendiri. Nggak cuman anak-anak, semuanya juga pasti dosisnya 2 kali. Bahkan ada yang sampai 3 kali. Contohnya dokter juga divaksin sampai 3 kali. Jadi nggak cuma 2 kali aja. Kenapa? Ya karena dokter berhadapan langsung dengan si COVID. Jadi kalau misalnya dokter terinfeksi, badannya dokter udah bisa ngelawan secara kuat. Nah, begitu juga dengan Dek Putri nanti. Kalau cuma dikasih tahu satu informasi, ibaratnya cuma dikasih tahu bedanya rambut Upin sama si Ipin. Nah, nanti nggak tahu tuh bajunya Upin sama Ipin bedanya apa. Sama seperti kayak gini, Dek Putri misalnya, Dek Putri kelas berapa nih? Kenapa dah? Dek Putri kelas berapa? Sekarang kelas Kelas berapa, 6. Sayang? Kelas 6. Nah, Dek Putri udah belajar perkalian belum, Nak? Udah. Udah. Nah, misalnya nih Dek Putri baru dikasih tahu perkalian 9 kali 9, ya kan? Hasilnya kan 81. Nah, terus Dek Putri belum dikasih tahu nih, kalau 10 dikali 10 hasilnya 100. Nah, ini sama aja. Jadi kayak Dek Putri belajar lebih lanjut mengenai si COVID ini. Jadi kenapa harus 2 kali? Ya sama juga, kita belajar sepanjang hayat. Sampai kita tua pun kita akan belajar tentang banyak hal. Itu pula tujuan dari vaksin. Jadi semakin berkembangnya si virusnya, kita juga harus semakin tahu bagaimana cara tubuh kita mengatasi si virusnya itu. Begitu. Jadi anggap aja 2 kali ini adalah proses belajar buat kita. Dengan harapan kalau memang sudah makin banyak ilmunya, makin banyak kita tahu, tubuh kita juga bisa melawan infeksi COVID dengan baik. Gitu. Terjawab nggak, Dek Putri? Iya, makasih ya, Dok. Sama-sama. Oke, makasih Dok. Putri udah ini ya, udah oh, ngerti ya apa yang dijelaskan sama Pak Dokter kita. Oke, terima kasih Dok, makasih Putri. Silakan pertanyaan selanjutnya. Dibuka pertanyaan, silakan raise hand atau di kolom chat. Oke, silakan Rizky Dwi Rahayu, ini sepertinya mahasiswa UNIS. Silakan Rizky. Ya, Pak Dokter, nama saya Iki. Ingin Sama bertanya, juga. perbedaan dari, kan sekarang kan ada vaksin booster ya dok ya, mulai 12 Januari kemarin, itu kira-kira vaksin yang diberikan untuk booster dan vaksin pertama atau kedua itu ada perbedaan nggak sih dok penggunaannya? Atau emang sebenarnya sama, cuman di mixing aja gitu penggunaannya dari vaksin 1, 2, dan 3? Makasih. Langsung saya jawab ya, Bu. Ya, Jadi silakan Dok. ya, Silakan. untuk booster ini kan sifatnya adalah tambahan. Jadi untuk pemberian vaksin booster pun sangat selektif atau benar-benar dipilih ya. Jadi gini, anjurannya yang saya ketahui sampai saat ini, jadi ketika vaksin pertama sudah diberikan misalnya Sinovac, yang keduanya Sinovac, yang ketiga tidak boleh Sinovac dan sarannya adalah Pfizer dengan harapan apa? Jadi pemberiannya ini dengan efikasi atau efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan vaksin yang sebelumnya. Dengan harapan apa? Dengan harapan badan kita lebih resisten terhadap infeksi COVID ini sendiri. Jadi kalau misalnya sama seperti tadi ya, jadi tujuannya sih sebenarnya pengenalan atau memberi informasi kepada tubuh kita, terutama sel darah putih kita ketika ada
jenis baru. Nah, sekarang kan kita lihat kalau di berita ya sudah sampai varian Omicron, dan itu sebenarnya varian-varian sebelumnya sudah sangat banyak sekali. Alpha, Beta, Gamma, Delta, kemudian Lambda, dan juga Kappa. Sampai sekarang sudah di Omicron. Nah, tujuannya apa? Jadi sama seperti prinsipnya gini. Kita anggap flu biasa deh. Flu biasa nih. Tadi Mbak Iki ya, panggilannya Iki juga ya. Iya. Jadi ketika flu biasa. Nah, siapa sih yang nggak pernah kena flu? Semuanya pasti pernah kena flu, ya kan? Dan kena flu itu sifatnya nggak mungkin lah dalam semasa hidupnya cuman kena flu 1 kali. Pasti bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai berkali-kali. Kenapa bisa gitu? Jadi jenis flu atau varian dari influenza ini sangat adaptif atau bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, sama juga dengan si COVID ini. Jadi COVID ini ketika misalnya saya nih tertular dengan COVID dan saya sudah memiliki antibodi dengan COVID yang sebelumnya. Nah, COVID yang di dalam tubuh saya ini akan berubah jenisnya. Proteinnya akan berubah, dan ketika misalnya saya menginfeksi orang lain, di situ juga virulensinya atau daya serangnya tinggi juga. Jadi semakin ke sini jenis COVID bisa dibilang akan bervariasi. Sekarang mungkin masih sampai Omicron, tapi nanti ada kemungkinan sampai varian Zeta atau varian Alpha double atau Alpha kuadrat segala macam. Nah, makanya perlu sampai dengan varian vaksin yang booster ini. Kenapa? Ya karena tujuannya biar badan kita benar-benar waspada terhadap infeksi ini. Pun yang saya lihat sejauh ini kalau misalnya sudah dilakukan booster nih, baik ketika badannya terinfeksi dengan jenis varian baru pun ada kemungkinan keluhannya itu nggak seberat kayak zaman dulu gitu. Jadi tujuannya ya badan kita biar belajar ketika terserang infeksi, apa yang harus dilakukan, apa respon perlawanannya, dan ya ketika terinfeksi gejalanya nggak kayak zaman dulu pas pertama kali yang ibaratnya sampai sesak, kemudian sampai benar-benar harus pasang ventilator dan segala macamnya gitu. Dan nanti pun untuk anjurannya sudah disesuaikan oleh Kemenkes. Jadi misalnya data vaksinnya Mbak Iki misalnya pertama udah pakai AstraZeneca misalnya, yang kedua AstraZeneca, yang ketiga nanti ada anjurannya sendiri. Tadi sudah sampai ke bahasan jenis varian COVID ya. Jadi tujuannya sebenarnya Mbak Iki ketika kita diberikan booster, kemudian tambahan-tambahan vaksin, tujuannya ya memperkenalkan kepada badan kita atau tubuh kita, terutama daya tahan tubuh kita mengenai jenis atau infeksi yang terjadi dalam tubuh. Harapannya ya tadi, ketika ada infeksinya ya tidak akan seberat saat sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Baik, Dok. Terima kasih. Oke, Sama-sama. terima kasih dokter. Terima kasih ya Rizky atas pertanyaannya. Oke dok, kita buka di kolom chat ya. Ada pertanyaan dari Ayah. Pak dokter, kalau pas vaksin lagi sakit flu atau demam boleh tidak? Monggo Pak dokter. Jadi apabila demam dan juga baik itu demam biasa, batuk pilek segala macam, sebenarnya tidak dianjurkan untuk vaksin. Jenis vaksin apapun juga disarankan ditunda terlebih dahulu. Kenapa? Jadi ketika badan kita dalam kondisi tidak fit, misalnya tadi sedang demam atau ada proses infeksi yang lain seperti batuk, pilek, ataupun mungkin BAB cair, itu tidak dianjurkan. Kenapa? Dikhawatirkan ketika badan kita sedang tidak fit, kemudian diberikan jenis antigen baru, akan ada reaksi yang berlebihan seperti tadi sudah saya bilang. Ada kemungkinan demam yang mungkin lebih tinggi atau keluhannya lebih dirasakan seperti batuknya lebih hebat, kemudian sampai sesak atau pileknya tidak berhenti-henti. Ataupun mungkin tadi seperti kekhawatiran Pak, siapa yang tadi pertama yang nanya ya? Pak Randy ya, jadi ada kemungkinan mungkin muncul alergi, ada kemungkinan. Jadi diusahakan kalau memang kita mau vaksin, apapun itu, atau anak kita mau vaksin, diupayakan badan sedang kondisinya fit. Jadi tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada pilek, ataupun keluhan-keluhan lain.
Kalau misalnya keluhan-keluhannya ringan gimana dok? Misalnya mual-mual, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya sudah sampai demam tinggi, saran saya ditunda terlebih dahulu. Nah, untuk penundaan, insya Allah tenaga-tenaga medis yang bertugas sebagai vaksinator pun juga sudah paham ketika ada yang tidak bisa divaksin, maka akan ditunda. Dan untuk hari-harinya bisa dari jeda 2-3 hari atau mungkin sampai 1 minggu. Insya Allah tidak akan ada kata kehabisan vaksin kalau selama di periode ini. Jadi insya Allah akan dialokasikan ke hari-hari yang lain atau jadwal berikutnya. Begitu. Oke, terima kasih ya dok. Oke, untuk anak-anak SD Lengkong Karya, ditunggu pertanyaannya ya. Mumpung ada dokter Iki ini. Oke, kita ada lanjut pertanyaan lagi ya dok. Dari Bu Ismi Nur Latifah. Siang dok, apakah kedepannya ada kemungkinan vaksin untuk anak batita dan balita? Kayaknya Bu Ismi ini punya anak batita atau balita ini dok. Silakan dok. Iya. Oke, ini kekhawatiran seorang ibu atau orang tua ya yang punya anak-anak masih di bawah usia 6 tahun atau sampai 11 tahun sekarang. Jadi kalau berdasarkan informasi yang saya dapat, jadi dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia sejauh ini belum ada. Sejauh ini sampai hari ini ya tanggal 15 bulan 1 itu belum ada rekomendasi mengenai batita dan balita. Namun ke depannya kemungkinan besar ada. Kenapa? Karena saat ini sedang diuji klinis Bu untuk vaksin-vaksin ini, baik itu Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinovac, dan lain-lain mengenai efektivitas terhadap anak balita dan juga batita. Jadi ada kemungkinan ke depannya anak di usia di bawah 5 tahun atau di bawah 3 tahun mendapatkan vaksin ini. Namun untuk waktu pastinya saya pun masih belum bisa memberi informasi ya. Jadi saat ini pun masih belum ada keputusan yang mufakat dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Begitu. Terima kasih ya dok. Jadi belum ada ya mufakatnya untuk batita sama balita. Mungkin masih uji klinis atau studi gitu ya dok ya. Betul sekali. Oke, boleh di ini pertanyaan lagi, silakan yang mau raise hand atau di chat. Kami tunggu. Oh, ada di chat ini dok. Dari Yudhista, siang dok, mau bertanya, secara umum apa yang membedakan vaksin untuk anak-anak dan vaksin untuk dewasa dok? Secara umumnya yang membedakan adalah dosis. Secara umumnya ya. Namun kita bilang secara khususnya efikasi atau pemberian jenis vaksinnya pun tidak seperti orang dewasa ya. Jadi ketika diberikan ke anak, ibaratnya kita memberikan obat dengan mudahnya setengah dosis ibaratnya. Mudahnya setengah dosis. Dengan harapan apa? Jadi dengan pemberian setengah dosis ini badan anak yang ibaratnya masih separuh dari orang dewasa pun bisa mengenali jenis atau antigen tersebut. Nah, kalau secara khususnya apa? Nah, tadi sudah sempat saya singgung. Secara khususnya adalah efikasi atau efektivitas dari vaksin itu sendiri. Seperti kita ketahui saat ini banyak sekali jenis vaksin untuk COVID ini ya. Ada Sinovac, Moderna, AstraZeneca, Pfizer, dan lain-lain. Nah, itu pun juga nggak semuanya bisa diberikan kepada anak-anak. Setiap jenis vaksinnya itu sendiri memiliki efikasi atau efektivitas yang berbeda-beda sehingga dosisnya pun kalau misalnya memang diberikan kepada anak akan dipaskan, maksudnya disesuaikan dengan si anak-anak itu. Jadi ibaratnya kayak gini, gampangnya gini. Ketika kita demam misalnya, kita minum paracetamol atau saya sebut merek ya, misalnya kayak obat warung Panadol misalnya. Nah, itu kan untuk orang dewasa 1 tablet utuh misalnya kayak gitu. Sedangkan anjurannya kalau di situ ketika untuk anak-anak cukup setengah tablet atau 1/4 tablet. Nah, kenapa? Nah, itu sama juga seperti jenis vaksin ini yang diberikan tidak bisa secara utuh. Kenapa? Kalau misalnya diberikan secara utuh, khawatirnya reaksi yang ditimbulkan dari si vaksin ini akan berlebihan terhadap si anak itu. Di mana kan badan anak ya masih belum dewasa juga, jadi perlu disesuaikan. Gitu.
Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Kita lanjut ini di chat dari Davaira, Dok. Katanya ingin bertanya, jika sudah mendapatkan vaksinasi di luar COVID, apa harus divaksin COVID juga, Dok? Silakan, Untuk Dok. ya, untuk vaksinasi di luar COVID-nya, mungkin saya coba, ini masih asumsi saya ya, maksudnya dengan vaksin di luar COVID itu mungkin imunisasi dasar gitu ya, Bu, ya? Kalau memang maksudnya adalah imunisasi dasar, jadi begini, untuk vaksin COVID ini kan disesuaikan karena kondisinya pandemi. Sedangkan nah oke, benar ya, berarti untuk imunisasi dasar. Nah, untuk imunisasi dasar ini memang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sudah hukumnya kita bilang wajib lah, dari ibaratnya anak usia baru lahir sampai dengan usia SD sampai 12 tahun. Jadi untuk imunisasi dasar ini sangat berbeda dengan vaksin COVID. Vaksin COVID ini ibaratnya vaksin yang situasional atau disesuaikan dengan kondisi saat ini. Sedangkan untuk imunisasi dasar itu memang suatu upaya untuk menjaga anak-anak agar terhindar dari infeksi-infeksi yang normalnya terjadi di Indonesia. Sama seperti contohnya gini, di tahun 2018 seingat saya ya, zaman itu ada wabah berupa apa ya namanya, kita bilang difteri. Nah, saat itu ada, wabah difteri dan Indonesia saat itu benar-benar geger dengan angka kematian yang disebabkan oleh difteri dan juga berbahayanya. Sehingga saat itu pun dari pemerintah sempat memilih untuk melakukan tambahan vaksin atau ibaratnya kayak sekarang ini, jadi vaksin yang situasional. Jadi disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, waktu itu diberikan tambahan untuk difteri untuk anak-anak. Jadi agar harapannya ke depannya tidak ada lagi nih anak-anak yang mengalami difteri sampai nauzubillah min dzalik meninggal dunia atau menjadi perburukan. Nah, begitu pula juga dengan vaksin COVID saat ini. Jadi sifatnya situasional. Hukumnya gimana yang vaksin COVID? Ya sebenarnya tujuannya baik. Tujuannya kita sama-sama usaha agar anak kita tidak sampai mengalami infeksi yang berat ketika terjadi infeksi tersebut atau infeksi COVID. Insya Allah niatnya baik, tujuannya sama-sama ikhtiar dan juga usaha, jadi insya Allah nggak ada salahnya kalau bisa kita lakukan vaksin. Oke, terima kasih ya, Dok. Ya, saya ingat banget itu wabah difteri ya. Anak saya jadi 2 kali kalau nggak salah ya, Dok ya. Harus Iya, 2 kali divaksin waktu itu ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Siti Muryamah, Dok. Mau bertanya, vaksin sekarang ini dengan imunisasi anak-anak itu sama apa beda? Mungkin mirip dengan yang tadi, korelasi mirip ya. Silakan, Dok, mungkin untuk penjelasannya. kurang lebih sama ya. Jadi untuk vaksin yang COVID ini sifatnya situasional, jadi sesuaikan kondisi saat ini. Dan sedangkan untuk yang imunisasi dasar itu sebenarnya memang sudah wajib dari IDAI karena ya benar-benar disesuaikan dengan infeksi yang paling sering terjadi di Indonesia. Contohnya campak atau ibaratnya cacar, kemudian polio yang ibaratnya kalau terinfeksi bisa efeknya berbahaya untuk anak. Jadi kalau ditanya sebenarnya beda atau sama, sebenarnya tujuannya sama. Jadi memberikan informasi kepada tubuh anak atau tubuh kita bagaimana cara melawan jenis antigen yang baru masuk itu, atau contohnya COVID atau virus-virus yang lainnya. Nah, tapi memang siklusnya berbeda dengan jadwal imunisasi dasar. Kalau memang imunisasi dasar biasanya disesuaikan dengan usia anaknya, apakah 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, atau 12 tahun. Sedangkan untuk COVID ini disesuaikan dengan hasil uji klinisnya. Ketika saat ini kan alhamdulillah sudah tahapan uji klinisnya sudah selesai dan dinyatakan aman untuk anak 6 sampai 11 tahun. Jadi insya Allah pun aman untuk anak-anak sampai 11 tahun. Begitu pula juga ini nyambung sama pertanyaan yang Ibu tadi. Apakah ada kemungkinan ke depannya balita dan juga balita mendapatkan vaksinasi? Ada kemungkinan. Jadi kita tinggal sama-sama nunggu hasil uji klinisnya. Ketika memang sudah dinyatakan aman, insya Allah memang benar-benar aman untuk diberikan kepada anak. Banyak pertanyaan ini, Dok. Dari Nisa, apakah ibu menyusui boleh melakukan vaksinasi, Dok? Oke. Ibu menyusui ya.
Sebenarnya kalau ditanya ini, kalau saya boleh jujur ya, jadi masih banyak perdebatan ini sejujurnya. Sejujurnya di kalangan dokter spesialis pun sebenarnya masih ada perdebatan. Jadi beberapa ada yang masih mengatakan boleh hukum ketika memang ibu itu tidak memiliki komorbid yang lain. Maksudnya komorbid apa? Jadi misalnya kondisi-kondisi kehamilan itu kan kadang berbeda-beda tiap orang ya. Ada yang saat sebelum hamil benar-benar sehat aja, terus saat hamil dilalah kok ada penyakit gula atau ibaratnya tekanan darah tinggi atau nauzubillah min dzalik sampai kejang segala macam. Nah, untuk beberapa ahli menyatakan ketika ada kasus-kasus komorbid tersebut, vaksinasi untuk COVID hukumnya ditunda atau disarankan untuk ditunda pemberian. Tapi beberapa juga ada yang menyatakan bahwa untuk komorbid-komorbid yang memang baru didapatkan saat hamil atau ibu menyusui itu nggak ada masalah. Nah, jadi masih sejujurnya saya juga masih belum kompeten ya untuk menjawab ini, kita masih di ranah abu-abu. Jadi masih ada kubu dokter spesialis baik itu dokter anak maupun dokter kebidanan yang menyarankan untuk halal diberikan atau bebas diberikan. Ada satu yang masih ibaratnya kalau memang ada kondisi yang berat, sarannya ditunda terlebih dahulu. Jadi mohon maaf ini Ibu, saya masih belum bisa menjawab secara 100% ya, jadi masih di ranah abu-abu. Saran saya sih gini Bu, kalau memang Ibu masih menyusui atau posisinya sedang hamil, mungkin dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter spesialisnya ya, mungkin dokter kebidanan atau dokter spesialis anaknya. Memang kalau kondisinya memungkinkan untuk vaksinasi dan memang dari dokter spesialis yang menyarankan untuk divaksin, tidak apa-apa. Tapi kalau memang sarannya ditunda, saran saya sih diikuti saja untuk penundaan sementara ini. Oke, terima kasih ya dok, karena ibu menyusui kan kompleks ya, apa yang dimakan perginya ke bayi gitu ya dok ya, jadi mungkin perlu dikomunikasikan. Selanjutnya dari Dafaira, apakah perlu jeda dok kalau dari imunisasi dasar, terus mau melakukan vaksin COVID gitu, ada jeda atau gimana dok? Kalau vaksinasi dasar atau imunisasi dasar dan vaksin COVID sebenarnya untuk penjedaan atau harus perlu dijedanya itu nggak juga. Nah, ini kembali lagi ke kondisi dari anaknya itu sendiri. Kadang ada beberapa kejadian kita bilang KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Misalnya yang paling sering kita ambil contoh polio dan juga campak misalnya pada anak. Jadi paling sering polio dan juga campak itu menyebabkan anak jadi demam. Nah, kembali ke kondisi yang pertama tadi dari Pak. Ya, ketika anak itu demam dan demamnya sifatnya tinggi, dan sifatnya tinggi, sarannya ditunda terlebih dahulu, dijeda. Nah, untuk penjedaannya kurang lebih berapa lama? Penjedaannya kurang lebih 1 minggu paling lama. Paling cepat adalah 3-5 hari. Tergantung dari kondisi anak itu sendiri. Memang kalau memang disarankan sudah fit, memang tidak ada keluhan sama sekali, sudah tidak ada demam, batuk, segala macam, nggak ada masalah. Nggak perlu dijeda, insya Allah aman. Tapi kembali lagi ke kondisi dari anaknya itu sendiri. Kalau memang dari imunisasi dasar tidak ada masalah, nggak apa-apa untuk vaksin, insya Allah masih aman. Tapi kalau memang kondisinya setelah vaksin ada kejadian ikutan seperti demam dan juga infeksi yang lain, sarannya sementara ditunda. Seperti itu. Oke, terima kasih dok. Ini dari Bu Vina dan dari David, ini sepertinya bisa dijawab sekalian ya dok ya. Jadi kalau Bu Vina bertanya, apakah vaksin yang rekomendasi mereknya ya untuk anak umur 6-11. Jadi nggak ada kekhawatiran dari orang tua, jadi yang berlebihan. Kemudian dari David, kenapa yang dipilih Sinovac dok buat umur 6-11? Kenapa bukan yang lain gitu? Silakan dok. Nah, ini pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi dari sekian banyak jenis vaksin, kenapa yang disarankan adalah Sinovac? Jadi begini, tadi kembali lagi jenis vaksin itu yang membedakan adalah efikasi atau efektivitasnya. Serta yang diberikan kepada anak, perlu diingat oleh Bapak sama Ibu, sifatnya tidak sama seperti orang dewasa. Dalam artian dosisnya masih kita bilang bisa dikurangi dan juga untuk efektivitasnya masih tinggi. Nah, kenapa yang disarankan adalah Sinovac? Jadi begini, Sinovac itu memiliki daya efektivitas yang kita bilang ke arah
tinggi sampai kita anggapnya dari 0 sampai 100% gitu ya. Kalau efektivitas Sinovac itu kalau untuk COVID sebenarnya kita bilang 75 sampai 80% efektivitasnya. Nah, kalau yang lain gimana? Nah, untuk yang lain-lain memang ada yang lebih ampuh, memang ada yang lebih ampuh. Contohnya apa? Pfizer, kemudian Moderna, tapi efektivitasnya atau daya kesuksesannya karena tinggi, ada resiko juga terjadi efek samping. Contohnya, kalau misalnya Pfizer itu memang daya efektivitasnya sampai 90 sampai 100%. Nah, 90 sampai 100%, nah tapi efek bahayanya pun juga munculnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Makanya yang disarankan kalau misalnya untuk anak-anak disarankan untuk Pfizer ditunda terlebih dahulu. Ini berdasarkan rekomendasi dari WHO ya. Jadi yang disarankan tetap Sinovac. Kenapa? Karena yang pilihannya paling aman, meskipun daya efektivitasnya tidak sampai 100%, tapi efek sampingnya sangat minimal. Jadi insya Allah niatnya kita untuk memberi pengetahuan kepada badan kita tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya juga kepada badan kita. Jadi insya Allah sejauh ini untuk anjuran penggunaan Sinovac untuk anak memang sudah dinilai secara klinis, baik itu secara ilmuwan maupun ibaratnya dari WHO, rekomendasi DAI juga memang yang paling aman untuk anak-anak. Sekalipun memang tidak seefektif yang lain-lain seperti yang tadi saya sebutkan, mungkin Pfizer, AstraZeneca, atau Moderna, segala macamnya. Tapi perlu diingat, anak itu tidak seperti orang dewasa. Kita bilang anak itu bukan miniatur dari orang dewasa. Jadi anak memiliki daya tahan tubuhnya sendiri-sendiri, orang dewasa pun memiliki daya tahan tubuhnya sendiri-sendiri. Sesuai dari uji klinis itu juga, makanya disarankan beberapa pilihan vaksin untuk anak. Gitu. Jadi insya Allah untuk kalau ditanya, apa yang paling bagus? Ya kembali lagi ke tujuannya. Kalau memang sarannya untuk mengenalkan antigen dengan saat ini, ya Sinovac insya Allah sudah pilihan yang tepat dan juga bagus. Cuman kalau ditanya yang paling bagus apa, yaitu saya pribadi juga, wallahu alam, saya juga nggak tahu kalau jenis yang paling bagus karena seiring dengan berkembangnya hari, insya Allah jenis vaksin mungkin nanti akan ada yang baru-baru lagi dan mungkin efektivitas atau kita bilang daya sembuhnya juga lebih tinggi. Tapi perlu diingat juga dengan daya sembuh yang tinggi ada resiko yang mengikuti juga. Seperti itu. Jadi gitu ya, pemilihan Sinovac mungkin persentase uji klinisnya tidak setinggi Pfizer atau Moderna gitu ya dok ya. Tapi efek sampingnya mungkin untuk anak akan lebih tinggi gitu ya. Kalau pakai yang Pfizer Moderna yang hampir 100% gitu ya dok ya. Betul sekali. Dipertimbangkan dari ibaratnya efek sampingnya kepada anak. Efek samping. Oke. Terima kasih dok. Ada pertanyaan lain anak-anak? Adik-adik atau teman-teman mahasiswa, dosen, dari ibu-ibu guru dari SD ini juga boleh, SD Lengkong. Silakan kalau ada yang mau tanyain. Oh, ada Pak Dr. Iki. Silakan raise hand atau di kolom chat. Oke, sepertinya udah cukup jelas ya dok pemaparan dokter tadi. Saya juga seorang ibu dengan 2 anak. Ya, alhamdulillah sudah divaksin gitu. Yang satu vaksin anak, tapi yang satu umur 12 tahun. Tapi akhirnya karena saya vaksin anak pemerintah pilih Sinovac, ya anak 12 tahun pun saya akhirnya pilih Sinovac dok. Gak pilih yang lain. Jadinya gitu. Oh ya udah di Sinovac aja. Walaupun ada AZ, ada Moderna, ada Pfizer gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Iki yang sudah memaparkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan pencerahan ya. Apa itu vaksin, apa itu vaksinasi, kapan dikasih, dan apa efek samping ataupun misalnya gejala-gejala setelah vaksin gitu. Dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di meeting kita, webinar kita hari ini. Oh, masih ada satu lagi, Dok. Boleh ya, Dok ya? Boleh, nggak Sayang, apa-apa. kasihan. Bagus. Siang, Dok. Kenapa orang yang sudah vaksin 2 kali masih kena virus COVID, Dok? Nah, itu juga. Ada tuh YouTuber dia udah vaksin tapi 3 kali positif itu, Dok. Itu kenapa, Dok? Oke, jadi ini pertanyaannya sangat bagus. Jadi begini, sifatnya vaksin itu kan tadi seperti di slide juga
dijelaskan ya. Jadi pengenalan kepada tubuh dengan harapan ketika ada infeksi virusnya masuk bisa ditanggulangi atau bisa dilawan oleh daya tahan tubuh kita. Nah, tapi perlu diingat tadi seperti yang saya contohkan dengan infeksi flu. Ada vaksin flu ada, tapi saya jamin nggak mungkin satu orang itu dalam semasa hidupnya sampai akhir hayatnya hanya kena flu 1 kali. Nah, ini sama juga sifatnya dengan COVID. Jadi begini, jenis virus itu kan bermacam-macam di dunia ini. Ada sampai ya jutaan, bahkan bisa lebih banyak daripada jumlah manusia yang ada di sini. Dan variasinya pun berbeda-beda. Sama seperti varian COVID ini. Tadi juga pun saya juga memberi contoh. Jadi COVID ini kita bilang punya 1000 muka. Benar-benar bisa beradaptasi dengan kondisi yang ibaratnya tidak menguntungkan bagi dia. Jadi daya perubahannya itu sangat tinggi. Maka dari itu, kenapa udah divaksin 1 kali, 2 kali, 3 kali kok masih kena juga? Nah, yaitu karena jenis variannya atau jenis virusnya itu ada kita bilang mutasi atau perubahan-perubahan. Dia beradaptasi dengan host atau inangnya. Misalnya tadi saya ambil contoh, saya terkena infeksi COVID. Kemudian ada teman saya yang ibaratnya udah sembuh isolasi mandiri, PCR dan negatif. Dilala saya batuk di dia. Dia ketularan. Dia bisa kena lagi. Jadi tiap orang itu bisa beresiko menularkan kepada 30 orang lainnya. Ini berdasarkan dari data Kemenkes di Indonesia. Satu orang Indonesia itu ketika PCR positif itu bisa menularkan ke 30 orang lainnya. Ketika memang dia tidak menggunakan masker, kemudian batuk sembarangan atau tidak menggunakan pembersih misalnya hand sanitizer atau alkohol. Nah, kenapa bisa sampai 30? Nah, itu karena variasi dari tadi kalau dilihat struktur dari COVID itu kan kayak ada rambut-rambutnya yang tadi saya bilang mirip buah rambutan. Nah, itu jumlah rambutnya pun bisa sampai ribuan, bisa sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan. Nah, itu variasi yang dimiliki dari masing-masing virus. Sama seperti halnya varian-varian saat pertama kali ditemukan pas tahun 2019 itu kan varian Alpha. Itu benar-benar pertama kali dan itu hanya hinggap di hewan. Nah, kemudian muncullah varian baru ketika pasien zero atau benar-benar pasien yang 0 yang di Wuhan itu adalah seorang nelayan. Dia menularkan ke orang-orang yang di pasar itu. Nah, itu sudah bermutasi. Virusnya itu dari varian yang alfa, yang ibaratnya hanya bisa di hewan, itu sudah bermutasi jadi varian beta. Nah, begitu pula juga dengan yang lain-lainnya. Ketika orang itu sudah ibaratnya terkena dan menginfeksi orang lain, akan ada mutasi-mutasi yang baru. Nah, perbedaannya apa? Nah, perbedaannya adalah dari gejala yang ditimbulkan. Jadi ketika badan kita sudah diberikan antigen atau sudah diberikan vaksinasi, badan kita itu lebih bisa adaptasi terhadap kondisi tersebut. Contohnya apa? Yang paling berbahaya dari COVID itu adalah badai sitokin atau kita bilangnya gini, sel darah putih kita menyerang sel-sel yang normal, bukan cuman si vaksinnya itu sendiri. Jadi daya tahan tubuh kita yang harusnya melindungi kita justru malah menyerang sel yang normal. Nah, itu yang berbahayanya. Nah, dengan diberikan vaksin, sel darah putih kita ini bisa dibilang nggak sampai menyerang sel-sel yang normal. Jadi bisa menyerang hanya COVID-nya saja. Nah, jadi daya tahan yang ditimbulkan itu lebih ke penurunan dari gejala dan juga tanda yang muncul di orang tersebut. Kalau dibilang mungkin nggak meskipun udah divaksin sampai beratus-ratus kali bisa kena COVID juga. Wallahu alam. Ada kemungkinan variasi tadi sudah saya bilang. Saat ini sudah sampai Omikron. Ada kemungkinan nanti sampai varian Zeta atau double alpha. Ada kemungkinan hal tersebut. Tapi hal itu jangan membuat kita pesimis dengan vaksin ini. Tujuannya vaksin itu baik. Tujuannya vaksin itu adalah mengenalkan badan kita. Jadi pun kalau misalnya pahit-pahitnya daya tahan tubuh kita saat ini lagi ngedrop, terus terinfeksi, jenis infeksinya yang terjadi pun tidak berat. Gejalanya cenderung ringan, cenderung hanya batuk pilek, nggak sampai sesak, nggak sampai nauzubillah min dzalik, sesak nafas dan harus pasang alat-alat segala macam. Begitu.
Terima kasih banyak dokter atas ilmu dan paparannya. Sudah sangat jelas ya kita mendapat ilmu bagaimana itu vaksin corona ini ya, vaksin COVID, aplikasinya terhadap anak-anak terutama gitu. Juga buat ibu hamil bagaimana langkahnya, buat ibu menyusui juga. Terima kasih banyak Dokter Iki atas waktunya dan ilmunya. Alhamdulillah saya tutup dulu untuk sesi pemaparan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Bu Febri. Silakan Bu Febri. Ya, baik. Terima kasih Bu Lili ya. Sangat menarik sekali dan alhamdulillah peserta ini cukup antusias ya. Banyak banget pertanyaan ya, dan sebenarnya mungkin kalau kita buka sesi lagi, barangkali nanti ada yang ingin bertanya ya, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin nanti bisa dilanjut pada kesempatan selanjutnya, seperti itu ya.